Anda harus tahu bahwa sebentar lagi VTube akan masuk fase kedua ke launching e-commerce dan akan membuka marketplace, dan pastinya dan tentunya bahwa normalisasi dari OJK sudah di depan mata. Sebentar lagi, percaya atau tidak percaya, mari kita lihat ini. Oke, Otoritas Jasa Keuangan. Kita mulai dari sini ya. Otoritas Jasa Keuangan, Pak Tongam selaku ketua dari Satgas Waspada Investasi memberikan 5 poin untuk VTube untuk sebagai proses normalisasi ya, dan 3 diantaranya sudah beres, mulai dari menertibkan anggota, kemudian mata uang harus transaksi dengan mata uang rupiah, tidak boleh dengan mata uang asing, dan yang ketiga yaitu pemindahan server ke Indonesia. Nah, untuk 2 poin selanjutnya ini kuncinya ada di marketplace dan e-commerce. 2 poin selanjutnya direalisasi ketika e-commerce atau marketplace sudah launching, dan saat ini sedang persiapan, maintenance, dan sebentar lagi akan memasuki fase kedua. Nah, salah satu diantaranya tidak boleh menggunakan referral di fase pertama karena tidak ada produk yang dijual. Nah, selama VTube masih tetap di fase pertama, nggak masuk fase kedua, nggak punya marketplace, nggak punya e-commerce, maka VTube akan terus ilegal. Ilegal kenapa? Karena yang sistem referral ini, member get member, itu sistem referral atau member get member itu digunakan sebagai rujukan untuk komisi marketing. Nah, kalau nggak ada produk yang dijual, gimana untuk komisi marketingnya? Nah, otomatis maka ini kabar baiknya yaitu bahwa sebentar lagi VTube akan launching e-commerce dan akan punya marketplace, dan ketika itu terjadi maka sah-sah saja kalau VTube menggunakan referral ya sebagai komisi marketing. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sudah punya peringkat bronze, silver, gold sampai diamond, semuanya peringkatnya tetap karena sudah sah secara hukum. Nah, selanjutnya ada jual beli viewpoint. Nah, jadi aturannya jual beli viewpoint ini tidak boleh ada transaksi jual beli viewpoint ke sesama member. Nah, member harus menjual poin ke perusahaan. Begitu juga member yang butuh VP harus membeli ke perusahaan. Nah, karena memang tidak boleh ada transaksi jual beli VP ke sesama member, jual beli harus ke perusahaan. Nah, dan ini sesuai dengan marketing plan VTube sejak awal, yaitu member hanya bisa gunakan member itu memang pada dasarnya itu harus menjual ke perusahaan. Nah, jadi kalau ditanya poin ini digunakan untuk apa sih? Nah, poin ini bisa digunakan untuk berbelanja, memasang iklan, dan fast track. Nah, dan kedepannya bukan cuma itu saja, kedepannya bisa jadi pokoknya ada yang lain juga, karena ini kan fase pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pasti ada pengembangan, dan VP itu akan digunakan dengan lebih luas lagi penggunaan VP tersebut, gitu ya. Jadi untuk fast track sendiri ini, kenapa ada kata fast track ini? Nah, fast track ini dikembangkan adalah strategi yang memang dikembangkan oleh jaringan dari member-member sendiri gitu. Kalau perusahaan tidak mewajibkan fast track ya. Fast track adalah strategi yang berdasarkan pada inisiatif member secara pribadi. Tujuannya adalah untuk menambah pendapatan harian. Perusahaan tidak pernah mewajibkan fast track ya, karena pada dasarnya VTube ini adalah sebuah platform social advertising dengan sistem bagi hasil di mana member-membernya, penggunanya itu bisa mendapatkan penghasilan, membangun asetnya dengan 100% tanpa modal. Dan itu semuanya dimulai dari nol. Nah, jadi memang pada dasarnya 100% ini benar-benar 100% gratis tanpa modal. Perusahaan tidak boleh menerima uang sebesar pun dari anggota. Itu aturan yang dari perusahaan ini. Aturan sejak awal mula, marketing plan sejak awal itu seperti itu. Nah, dan sesuai dengan regulasi pemerintah, dengan arahan dari pihak regulator sendiri bahwa VTube, member VTube itu harus menjual VP-nya ke perusahaan. Perusahaan harus membeli VP dari member. Nah, dan itu memang sudah ada dalam marketing plan VTube. Dan kita akan lihat di sini seperti ini. Marketing plan-nya VTube ini data yang saya ambil lama ya, udah dari tahun kemarin, yaitu bahwa pencairan VP atau perusahaan akan membeli viewpoint member, setiap member itu jangka waktu pencairannya adalah 7 hari untuk mencairkan viewpoint ini sendiri. Nah, jadi pertama mula-mula si A ingin menjual 30 poin miliknya, dia akan menjualnya ke aplikasi, dan setelah matching, maka sistemnya akan berjalan sampai 7 hari, maksimal 7 hari, dan pada hari yang ke-7, maka perusahaan akan mencairkan VP sejumlah uang sesuai dengan harga VP tersebut langsung ke si A yang punya viewpoint, yang menjual viewpoint tadi. Nah, itu untuk member bisa menjual ke perusahaan, tapi member nggak bisa beli ke perusahaan
nggak bisa. Kenapa? Karena perusahaan tidak, sistemnya itu memang sifatnya tidak bisa menjual. Perusahaan hanya bisa membeli. Perusahaan hanya bisa membeli dari member, tapi tidak bisa menjual kepada member. Karena pada dasarnya perusahaan tidak bisa mencetak VP. Yang bisa mencetak VP hanyalah orang atau member mereka yang aktif mengerjakan misinya setiap hari. Nah, jadi misinya itu sendiri didapat dari VP-nya ini tuh didapat dari hasil kerja misi ya, dengan menonton iklan maka dapat VP. Jadi kalau selama nggak dikerjakan, nggak nonton iklan, ya nggak dapat VP. Nah, sementara perusahaan ini hanya bisa membeli, nggak bisa menjual VP kepada member. Nah, kalau perusahaan nggak kerjakan misal nonton iklan, ya mereka nggak akan hasilkan VP dong. Nah, berarti pada dasarnya kalau ada yang mau beli VP itu perusahaan nggak bisa jual, karena memang ya itu tadi, perusahaan nggak bisa jual, nggak bisa cetak VP. Nah, solusinya adalah menggunakan virtual account. Untuk teman-teman yang nggak tahu virtual account ini apa, virtual account adalah rekening yang disediakan oleh bank atas permintaan dari perusahaan. Ya, jadi itu udah masuk, jatuhnya itu milik perusahaan ya. Virtual account ini disediakan untuk perusahaan untuk sebagai pihak ketiga. Nah, tentunya dari soal segi keamanannya saja udah terjamin, dari soal legalitas pun di bawah naungan otoritas jasa keuangan itu pokoknya sudah legal lah. Kalau untuk ini legal dan aman. Dan untuk teman-teman semuanya, supaya teman-teman tahu bahwa sebenarnya OJK itu tidak melarang kegiatan transaksi jual beli poin. Transaksi jual beli poin ke sesama member tidak boleh, tapi transaksi jual beli poin ke perusahaan itu boleh. Jadi pada intinya bahwa transaksi jual beli poin itu boleh, tapi harus ke perusahaan. Member harus menjual VP ke perusahaan, begitu juga member harus membeli VP juga harus ke perusahaan. Gitu ya. Jadi cuma masalahnya adalah karena perusahaan yang tidak bisa mencetak VP, tidak bisa menjual VP, maka kalau misalnya ada yang mau beli VP gimana dong? Nah, kalau yang mau menjual ya dia tinggal jual ke aplikasi, dalam 7 hari perusahaan cair. Tapi yang mau beli ini susah, nggak bisa. Nah, kembali lagi, virtual account yang tadi atau pihak ketiga itu yang akan menjadi perantara. Jadi begini teman-teman, ketika si A menjual VP-nya kepada perusahaan lewat aplikasi, detik dimana dia matchingkan ke perusahaan menjual VP-nya, detik itu juga VP itu telah menjadi hak perusahaan, telah menjadi milik perusahaan, dan bebas untuk perusahaan salurkan kemanapun ia inginkan, ke pengiklan, kemanapun lah pokoknya. Yang penting sistem pencairannya itu maksimal 7 hari, nggak harus sampai hari ke-7, karena sebelum hari ke-7 pun bisa cair dari perusahaan. Tapi dengan cara apa? Tapi dengan cara misalnya ada yang mau ambil, contohnya misalnya si A menjual VP-nya 30 poin. Oke, masuk di aplikasi. Itu nggak ada urusan lagi ke orang lain, nggak ada urusan lagi ke member. Dan itu memang sesuai dengan regulasi dari pemerintahan. Nggak usah ke sesama member, tapi harus ke perusahaan. Virtual account tadi, maka ketika si A menjual viewpoint miliknya, itu langsung virtual account semuanya sudah di backup oleh virtual account tadi. Nah, dimana yang ketika si B ingin membeli 30 poin dan dia mencari ke aplikasi, dia ketemu 30 poin milik si A tadi di aplikasi. Ketika si B klik, maka otomatis akan muncul virtual account yang disediakan oleh perusahaan, dan dengan diminta sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan harga viewpoint tersebut. Nah, ketika si B sudah membayar, maka otomatis VP tersebut akan langsung otomatis masuk ya, langsung terkonfirmasi dan langsung dicatat oleh perusahaan. Nah, jadi kalau sudah bayar, nanti langsung viewpoint-nya langsung masuk sesuai dengan kebutuhan yang ingin dibeli oleh si B yang tadi, sementara si A menerima bayaran sesuai dengan harga yang harus dia terima tadi. Nah, dari sini saja teman-teman, ini sudah sesuai dengan sesuai dengan permintaan dari pihak regulator. Seperti inilah kira-kira ya yang memang sah begitu. Nah, dan dari sini saya teman-teman udah harus tahu bahwa normalisasi itu sudah di depan mata. Karena ini aturannya sudah sesuai dengan yang Pak Tongan juga bilang bahwa memang pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa berkontribusi untuk memajukan perekonomian masyarakat. Justru itu penting sekali untuk mereka segera untuk normalisasi. Dan yang terakhir soal penjualan VP ini saya klarifikasi sekali lagi,
bahwa ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah. Begitu ya. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat. Anda harus tahu bahwa normalisasi sudah di depan mata Anda. Nah, dari ujung sudah semua, dari akhir penutupan acara ini, saya mau menghimbau kepada teman-teman semuanya, setiap berita yang diterima hendaknya disaring untuk menemukan motif di balik berita tersebut. Saya Grady Salama pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.